السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cerah ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dalam pertemuan yang dirahmati Allah insyaallah. Pertemuan di mana kita saling tawasaw bil haqqi, tawasaw bil sabr, wa tawasaw bil marhamah. Kita saling nasihat-menasihati di atas kebenaran insyaallah, untuk saling menetapi kesabaran biiznillah, dan juga tentu saja dengan landasan kasih sayang. Dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang besar bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman, dan nikmat mendapatkan hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kita semua mengetahui keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan akhir dari bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis sahih riwayat Muslim, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, kana Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair. Adalah Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan dengan kebaikan. Wajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan paling dermawannya beliau adalah ketika bulan Ramadan, ketika ia bertemu dengan Jibril alaihissalam. Maka hari-hari yang seperti ini, insya Allah hari-hari yang penuh kedermawanan. Dan tentu saja setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada tuan rumah yang pada hari ini mengundang kita bersama-sama untuk menghadiri jamuan buka puasa. Dan kita semua mengetahui bagaimana keutamaan memberikan buka puasa, memberikan makanan bagi tubuh jasmani kita. Dan perkara yang tidak lepas dari kesyukuran kita tentu saja adalah bahwa kita pun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan dari tuan rumah untuk sebelum menyantap hidangan jasmani, kita menyantap hidangan rohani lebih dahulu. Dan hidangan rohani ini hidangan yang lebih penting dan lebih utama. Perkara yang sangat penting bagi kita untuk memberikan gizi bagi ruh kita. Gizi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Gizi berupa nasihat dan ajaran-ajaran kebaikan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan, ketika ia melarang para sahabatnya berpuasa wisal. Berpuasa wisal itu berpuasa sambung menyambung terus. Ya, beliau melarang para sahabatnya. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walakin innaka tuwasil. Kamu melarang kami untuk puasa sambung menyambung, tapi engkau wahai Nabi, puasanya sambung menyambung. Kok bisa begitu? Kata Rasulullah, inni lastu kahayatikum. Aku ini tidak seperti keadaan kalian. Ya? Inna rabbi yut'imuni wa yasqini. Rabbku memberi aku makan dan minum. Jadi kalian tidak akan tahan seperti saya, kata Nabi. Saya ini diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Kalian tidak. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyebutkan, maksudnya adalah bahwa Allah memberikan giza, makanan, santapan rohani bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang membuat ia lupa akan kebutuhan jasmani tadi. Nah, inilah kehebatan dari makanan ruhani itu. Dengan makanan ruhani yang tinggi mendatangkan iman dan ketakwaan. Dan karena itulah kemudian kita meninggalkan makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan. Jangankan makanan yang haram, yang halal kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tidak karena adanya
gizi rohani, seorang tidak akan mungkin meninggalkan makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan. Kata dia, siapa yang lihat? Toh saya dalam kamar, ya, saya dalam rumah, tinggal suruh pergi semua anak-anak, saya buka kulkas, makan. Siapa yang tahu? Setelah itu keluar, capek bila puasa. Siapa yang tahu? Ya, tetapi karena gizi rohani yang telah Allah berikan pada kita, dan semua kita senantiasa minta tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun meninggalkan semua itu, meninggalkan yang halal karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah, begitu kuatnya gizi rohani itu dibanding gizi jasmani. Seorang mungkin tidak bisa meninggalkan, alasannya susah meninggalkan merokok, ya, sudah kecanduan katanya begitu. Tapi lihat, sejak adzan subuh berkumandang sampai adzan maghrib berkumandang, ia bisa meninggalkan merokok dan melupakan kecanduannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kalau begitu, sebenarnya jika azam kuat, tekad yang membara untuk senantiasa meraih ridha Allah, mudah ia meninggalkan merokok itu. Lihat, subhanallah. Ya? Perkara yang mungkin di luar Ramadan kita bilang, ya tinggalkan begitu. Tidak bisa, Abdullah. Tidak jadi kerjaku kalau tidak merokok. Subhanallah. Tapi ternyata di bulan Ramadan sempurna kebajikan, alhamdulillah. Mudah terlaksanakan ketaatan meskipun ia tidak merokok. Kenapa? Ia tinggalkan karena Allah. Kalau itu menjadi gambaran kita, dasar kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, mudah jika tinggalkan perkara-perkara seperti itu yang tidak akan mendatangkan kepada kita kecuali kemudaratan. Maka hai untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dan kemudian bersyukur kepada tuan rumah atas apa yang telah diberikan kepada kita kesempatan untuk menyantap hidangan rohani ini. Mudah-mudahan apa yang disajikan bermanfaat bagi kami secara khusus, bagi bagi pembicara tentu saja yang pertama, dan kemudian bagi hadirin seluruhnya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin kembali membangun semangat, mendorong, ya, kaum muslimin setelah mendorong diri kami tentu saja untuk saling berlomba dalam kebaikan, saling bersegera dalam ketaatan. Ya, kita mengetahui firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala serta surganya yang luasnya seluas langit yang 7 lapis yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hadid Allah mengingatkan, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard." Bersegeralah, musabaqah, bersegeralah, berlombalah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah amatlah luas keutamaannya. Dua ayat ini mengajak kita untuk berlomba dan bersegera dalam kebaikan. Dan berlomba itu bukan berarti sekedar melaksanakan perbuatan kebaikan. Tidak. Berlomba artinya bersegera melaksanakan kebaikan itu. Di samping tentu saja juga berarti berusaha melaksanakan kebaikan itu ala akmalil wujuh. Dalam bentuk yang paling baik, yang paling sempurna, paling tuntas. Ini ajakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berlomba. Dan kalau kita melihat bahwa di dunia yang namanya perlombaan, semua orang ingin terlibat. Siapa yang mau jadi milioner? Orang berlomba untuk masuk. Ya kan? Siapa yang mau dapatkan hadiah keberuntungan? Semua orang berlomba untuk mendapatkannya. Ini dalam perkara dunia. Yang kita tahu, kesenangan dunia meskipun dia kesenangan yang dicari banyak orang, kita dapatkan dia pasti akan hilang. Zail. Akan pudar dan musnah. Adapun kesenangan yang hakiki adalah kesenangan di kampung akhirat. Yang dia kekal. Dia adalah kehidupan yang sejati.
maka lebih pantas kita untuk berlomba dalam meraih keutamaan kampung akhirat. Oleh karena itulah kita dapatkan bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, mendorong mereka untuk berlomba. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau menenangkan semangat perlombaan itu kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun." Telah mendahului orang-orang yang mufarrid. Mufarrid artinya orang yang tampil beda, bersendiri, spesial, orang khusus. Dialah orang yang pertama, kata Nabi. Sabaqal mufarridun. 3 kali diulang oleh Nabi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manil mufarridun?" Siapakah orang yang spesial itu? Namanya saja sudah spesial, kan begitu. Dan ini diulang 3 kali lagi diulang. Mereka telah mendahului 3 kali diulang. Sahabat semua ingin tahu siapa mereka. Kata Rasulullah, "Az-zakirun Allah katsira waz-zakirat." Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dari laki-laki maupun perempuan. Itulah yang dimaksud dengan al-mufarrid itu. Orang yang berlomba dalam kebaikan. Dan semangat perlombaan yang ditanamkan oleh Rasulullah sampai kemudian terpatri dalam diri para sahabatnya. Dalam hadis yang muttafaqun alaihi disebutkan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul An-Naqdi dalam kitabnya Umdatul Ahkam dalam bab al-azkar akibat salat, zikir setelah salat, dari sahabat Abu Hurairah juga. Berkata Abu Hurairah, datang orang-orang miskin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, qad dhahaba ahlu ad-duthur bid-darajat al-ula wan na'im al-muqim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi mendahulu kami dengan derajat-derajat yang tinggi dan dengan kenikmatan-kenikmatan yang kekal di akhirat nanti. Artinya bahwa orang-orang kaya telah mendahului kami dengan keutamaan dan ketinggian derajat, serta bahkan dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah di kampung akhirat. Lihat, berlomba, namun perlombaan yang betul-betul hakiki, perlombaan yang betul-betul jelas arahnya. Itu apa? Berlomba meraih kebaikan di akhirat. Kata Rasulullah, "Wa majak, ada apa itu? Kenapa demikian?" Kata para sahabat, "Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu." Orang-orang kaya salat seperti kami salat, berpuasa seperti kami berpuasa, kan tanpa modal. Puasa dan salat tanpa modal. Dia ibadah badaniyah, selesai mereka kerjakan. Ya. Namun kata orang-orang miskin tadi, "Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, wa yu'tiquna wa la na'tiq." Tapi mereka punya kelebihan harta. Mereka bersedekah. Kami tidak ada. Bahkan kami terima sedekah saja. Kata Rasulullah, "Yadul ulya khairum min yadis sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalah kami. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta. Kami jangankan pikir kelebihan, pas saja tidak cukup. Kan begitu? Lah, kalah dong. Mereka memerdekakan budak. Kami tidak memerdekakan budak. Kata Rasulullah SAW ketika itu, beliau melihat bagaimana para sahabat berlomba dalam kebaikan. Dan orang miskin tidak mau kalah dengan orang kaya meskipun kalah modal. Kan begitu? Kalah modal. Tidak bisa sedekah. Bahkan terima sedekah. Maka Rasul mengingatkan mereka. Dan mendorong mereka dalam kebaikan itu. Beliau mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Wala yalhaqakum man ba'dakum. Wala yakunu ahadun afdala minkum. Illa an yasna'u misli sani'ikum." Maukah aku tunjukkan pada kalian satu perkara yang kalian akan mampu mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian. Orang bilang pemburu laswang. Ya? Meskipun sudah 14 nilainya gampang dikejar kembali. Iya. Aku tunjukkan kalian, kata Nabi, yang kalian akan mampu mengejar orang yang telah mendahului kalian. Dan kalian tidak akan terkejar oleh orang yang datang sesudah kalian. Dan tidak seorang pun yang akan lebih utama dari kalian, kecuali jika ia berbuat seperti perbuatan kalian.
Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami mau. Kata Nabi, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulla salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, ya, bertakbir dan memuji Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tidak memberikan mudarat mana yang dimulai. Mau tahmid dulu, Alhamdulillah, atau mau takbir dulu, tidak ada masalah. Tapi yang jelas kata Nabi, kalian bertasbih, mengucapkan Subhanallah, bertakbir, mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah, dubura kulla salatin, setiap selesai salat, 33 marrah, 33 kali. Subhanallah. Amal yang jangan sampai kita lewatkan. Hanya berzikir 33 kali, takbir, tahmid, dan tasbih, yang dengannya kata Nabi, kalian akan mampu mengejar orang yang telah mendahului kalian. Ibarat pesawat mesin turbo sudah. Maju langsung. Ya? Mengejar orang yang telah mendahulunya. Dan tidak akan terkejar lagi oleh yang belakangan. Dan tidak ada yang lebih utama dari dia kecuali dia. Kecuali yang menyamai dia dalam amalan itu. Subhanallah. Berbahagialah orang-orang miskin ketika itu. Ya? Maka mereka pulang membaca zikir ini. Ini dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim ada tambahannya kemudian. Datang orang kaya melihat hal perbuatan orang miskin. Apa kau baca itu? Subhanallah. Oh, dari mana kau dapat? Dari Rasulullah. Saya baca juga. Akhirnya orang miskin datang kepada Rasul. Ya Rasulullah. Sami'a ahlud duthur ma naqul. Orang kaya dengar doa kami, bacaan kami dia dengar itu. Akhirnya dia ucapkan seperti ucapan kami. Wah, terkejar lagi dong katanya. Lalu bayi makin sing. Nah, beta lagi. Dikejar lagi, mereka ikuti. Subhanallah. Karena mereka juga tidak mau ingin kalah. Dapatkan tuntunan dari mana yang Rasul. Oh, saya juga baca. Dia tidak tahu bahwa ini senjata terakhirnya orang miskin. Pamungkas yang diharapkan mengejar dan mengalahkan orang kaya dalam pahala. Dia ikut juga. Terkejar dong kali itu. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Pada akhir surah Al-Hadid tadi. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah luas keutamaannya. Apa boleh buat? Subhanallah. Tapi kita ingat tentu saja bahwa berbahagialah. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah dan tubuh seseorang, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal seseorang. Oleh karena itu, sedekah mungkin sama nilainya. Kan begitu? Ya? Tetapi Allah membedakan keadaan seseorang. Karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, afdalus sadaqat, sedekah yang paling utama adalah anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling utama, sedekah nomor 1 pahalanya kata Rasulullah adalah apa? Engkau bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Berarti kalau orang sedekah dalam keadaan sakit, itu juga dapat pahala, tapi tidak seperti yang tadi. Kenapa? Karena sudah takut mati. Tidak lama ini. Saya sedekah saja. Seperti kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis Bukhari Muslim. Ketika dia sakit keras di Mekah, Hajjatul Wada, dia mau sedekahkan 2/3 hartanya. Ayo, ya Rasulullah. 2/3 hartanya untuk jalan Allah. Karena Nabi tidak boleh. Kalau begitu, setengahnya. Tidak boleh. 1/3. Ya, boleh 1/3. Itu pun sudah sangat banyak. Rasul ingatkan kepada dia. Dan sebab Sa'ad bin Abi Waqqas bersedekah 2/3. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan tidak ada ahli warisnya kecuali seorang anak perempuan. Nah, simpan memang ini bagianku deh. Berapa? 1/3 saja untuk anak perempuanku, 2/3 sedekah di jalan Allah. Maka Rasul melarang dia, tidak. Salah itu. Dan Rasul luruskan kemudian bahwa innaka mahma tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaihi. Kamu mau sedekahkan karena khawatir. Kalau saya diambil semua anak keturunan saya, ini kan tidak dapat pahala, kan begitu. Habis dibagi-bagi. Ya kalau dibagi-bagi, kadang bertengkar. Ya? Maka lebih baik saya sedekahkan saja dengan Allah. Kata Rasulullah, sesungguhnya bagaimanapun engkau infakkan hartamu, ya, yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, mengharapkan ridhanya, mengharapkan masuk surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta alaihi. Pasti kamu dapat pahala dengannya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Meskipun apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu.
Artinya, meskipun memberikan nafkah istri kewajiban, kalau kita niatkan untuk sedekah bagi anak istri, tetap direkam sebagai pahala. Kan begitu? Lihatlah. Jadi, jangan dipandang sempit sedekah itu. Tapi sedekah itu begitu luas. Asalkan diniatkan dalamnya hati. Yang ikhlas karena Allah. Adapun sedekahnya, meskipun sedekah misalnya, dia bantu untuk pesantren, bantu untuk masjid, ini sedekah lillahi ta'ala. Setelah itu, nokok-nokok. Tidak enak jadi itu sedekah begitu. Cuma yang tidak ada tidak kok sedekah begini. Ya? Ini yang seperti ini meskipun dipandang orang sedekah, bukan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada niat ikhlas di dalamnya. Bandingkan yang tadi, melaksanakan kewajiban menyuap istri. Bahkan kadang ini bukan sekedar kewajiban. Ada U di balik B. Ya. Lagi baku bombe sama istrinya, ya, lagi indeks pendekatan, meningkatkan IP-nya, indeks pendekatannya kepada istri. Bu, sini saya Ki, ke suap Ki dulu ya. Ya. Tapi ketika dia akan ikhlas karena Allah, kata Rasulullah, illa ujirta alaihi, akan ditulis pahala di sisi Allah. Dapatkan pahala, subhanallah. Ya. Maka demikianlah kita lihat, ya, bahwa sedekah orang yang sehat lebih berat dibanding orang yang sakit. Orang sakit gampang sedekah, kan begitu? Ya. Orang sakit, orang sehat masih mungkin makan besok ini. Ya kan? Namun itulah sedekah yang paling utama kata Rasulullah. Engkau sedekah ketika engkau sehat, engkau pelit, kikir, ya, karena ada sifat bawaan, ya, tinggi perhitungan. Ya, itu bahasa halusnya, ya. Mau sedekah, berapa disimpan di rumah, berapa lagi disimpan nanti untuk anak-anak mau sekolah ini, ya. Tinggi perhitungannya. Tapi kalau dia sedekah, meskipun nilainya sedikit, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia harus berkelahi dengan hawa nafsunya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kata Nabi, "Inna idhamil jaza ma'idhamil bala." Pahala yang besar ada ketika ujiannya juga besar, cobaannya juga berat. Kemudian yang kata Nabi, paling besar dari sedekah adalah engkau sedekah ketika sehat, ketika kikir, ketika seorang takut miskin, berharap kaya. Ya. Sedekah yang dikeluarkan, kalau dia keluarkan, berkurang ini pemasukan, berkurang. Orang yang pemasukannya miliaran, keluarkan 1 juta biasa kan gitu. Orang bilang debu-debunya, racik-racik aja. Ya kan begitu. Tapi orang yang penghasilannya 10.000 per hari, ya, keluarkan 1.000. Wih. Berkurang di atas 1.000 ini kawe. Biasanya 10.000 saya dapat, 15.000, ini 14.000 dia. Berpikir, berharap kaya dengan menahan apa yang ditahan. Takut miskin dengan keluarnya apa yang keluar. Meskipun nilainya sedikit. Orang ini ketika sedekah, sedekahnya derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun tentu saja amal boleh sama, ruku dan sujud sama, tapi ingat, niatnya beda, ya, usahanya beda, khusyuknya beda, dan Allah Maha luas rahmatnya. Ya, tapi di sini kita dapatkan bagaimana perlombaan dalam kebaikan ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Lihatlah, orang miskin tidak mau kalah dengan orang kaya. Dan ini bukan hanya di kalangan kaum laki-laki. Ini peringatan bagi para ibu-ibu. Bahwa ternyata kaum wanita di zaman Nabi juga mau bersaing dengan laki-laki. Tidak mau kalah dengan laki-laki. Ya. Bukan bersaing masalah emansipasi, bukan. Ya. Bukan juga masalah banyaknya harta, bukan juga. Apa itu? Dengarlah hadis Jabir bin Abdullah. Ini disebutkan oleh Imam bin Abi Dunya dalam Kitabul Iyal. Di mana Jabir bin Abdullah mengatakan, "Bainama nahnu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id atathu imra'ah." Ketika kami sedang duduk bersama Nabi, Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang wanita dan berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Selawatan bagimu wahai Nabi serta rahmat Allah dan berkahnya. "Ana wafilatun nisa ilaika." Aku adalah utusan kaum wanita kepadamu. Jadi dia mengaku sebagai utusan. Berarti ini bukan orang sembarangan, ya kan? Ya. Kalau kita ngutus orang ke DPR misalnya, ya, utus orang datang ke Pak Presiden, kita pilih orang yang paling bagus kan? Paling fasih bicaranya, ya kan? Tidak dipilih orang yang gagap, bahaya nanti, tidak sampai maksud kita, kan begitu. Kita pilih yang paling bagus bicaranya, paling pandai memilih kata-kata,
yang diharapkan sampai tujuan yang diinginkan. Jadi utusan ini, utusan. Bukan orang sembarangan. Dan lihatlah kedudukannya. Kata orang ini, Allahu Rabbur Rijal wa Rabbun Nisa. Ini pengantar dari pertanyaannya. Ia bertanya, ya Rasulullah, Allah itu pencipta laki-laki dan pencipta wanita, perempuan. Wa Adam Abur Rijali wa Abun Nisa. Nabi Adam, bapaknya kaum laki-laki, tapi juga bapaknya kaum wanita. Sama kita di sini. Ya kan? Wa ba'atsaka Allahu ila rijali wan nisa. Dan Allah mengutus wahai Nabi kepada kaum laki-laki dan juga kepada kaum wanita, ya kan? Tidak ada diskriminasi seks di sini, tidak ada. Ya. Laki-laki perempuan semua hamba Allah, kan begitu. Ya. Nabi Adam, nenek moyang laki-laki dan wanita, dan Rasulullah diutus rahmatan lil alamin. Kan begitu. Maka kemudian dia bertanya, "War-rijalu?" Laki-laki wahai Rasulullah, "Idza kharaju fi sabilillah." Jika mereka keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, famatu, kalau mereka mati syahid, fa ahyahum 'inda rabbihim, maka mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dapatkan rezeki terus-menerus. Farihina bima atahumullah, mereka senantiasa berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Laki-laki jika keluar jihad, mati pun ternyata bahagia. Wa idza kharaju, kalaupun mereka keluar tidak dapatkan mati syahid, lahum minal ajri ma qad alimu, mereka dapatkan pahala yang mereka semua sudah tahu pahalanya besar sekali. Ya kan? Pahala yang disebutkan dalam sebuah hadis yang tinggi, di mana ketika Jabir juga sedang dalam perjalanan bersama pasukan, itu setelah wafatnya Rasulullah, maka adalah dia ketika itu menuntun kudanya, ya, sementara yang lain di atas kuda. Maka pemimpin pasukan datang kepadanya mengatakan, kamu ini sahabat Nabi, ya, ini kuda ini untuk kamu, naik saja. Kenapa tidak ditunggangi? Maka berkata kemudian Jabir bin Abdullah, ya, aslihu dabatin, tidak apa-apa, saya istirahatkan kendaraanku. Jadi saya jalan kaki saja, saya seret saja kendaraan saya. Wa sami'tu Rasulullah yaqul, dan saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, man aqbarat qadamahu fi sabilillah harramallahu alaihi an-nar. Barang siapa berdebu kakinya di jalan Allah, Allah akan haramkan ia dari api neraka. Kaget pemimpin pasukan ini. Maka dia memacu kudanya sampai di tengah-tengah pasukan. Dia di belakang pasukan tadi, Jabir. Dan dia berteriak, "Ya Jabir, irkab, aslahakallah. Naik saja kudamu. Kenapa? Semoga Allah memperbaiki kau keadaanmu itu. Kenapa dituntun kuda itu?" Maka Jabir paham, ini maksudnya supaya saya teriak juga jawabannya ini. Supaya orang dengar jawabannya, supaya bocor soalnya ini. Ya? Maka dia pun teriak, "Aslih dabati. Saya perbaiki kuda saya supaya istirahat juga sedikit. Masa dinaiki terus?" Ya? Meskipun dia tidak perlu naik sama saya kan begitu ya. Paling tidak dia istirahat dulu gitu. Tapi kata dia, dan saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa berdebu kakinya di jalan Allah, maka Allah akan haramkan ia dari api neraka. Dengan suara yang lantang. Apa yang terjadi? Semua orang lompat dari kudanya turun dan menuntun kudanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Semangat untuk mencari keutamaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini jihad di jalan Allah. Jihad yang syar'i, ya. Nah, kita lihat kata ini debu saja ini. Diharamkan dari api neraka. Kata sang wanita tadi, utusan dari kaum wanita para sahabat. Kalaupun mereka keluar, kalian laki-laki keluar di jalan Allah, tidak mati syahid, mereka pasti dapat pahala. Bahkan kadang dapat harta. Wa nahnu, ini pertanyaannya. Keberatannya kaum wanita ini, keberatannya ini. Wa nahnu, kami ini kaum wanita, nakhdumuhum, hanya melayani kaum laki. Wa najlisu, duduk saja, tidak ikut perang. Fama lana minal ajr, apa bagian pahala kami ini? Lihat, dia tidak bertanya, enak-enaknya tuh. Tidak, dia bilang, apa bagian pahala kami? Kami juga ingin pahala ini, bukan ingin harta. Kami ingin keutamaan, bukan sekedar jabatan, bukan. Lihat, yang dituntut bukan emansipasi,
Tapi yang diinginkan adalah kesamaan dan kesetaraan dalam hal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kesamaan yang tinggi. Kita lihat bagaimana pertanyaan sang wanita ini. Dimulai dengan pembukaan. Dia ingatkan bahwa Allah pencipta laki-laki dan pencipta perempuan. Ya kan? Ini pengantar yang bagus sekali ini. Ya kan? Muqaddimah, pengantar yang bagus. Dia hubungkan bahwa kan tidak ada perbedaan ini. Kok kenapa laki-laki bisa dapat pahala banyak, perempuan tidak tolong? Maka dengarlah jawaban Rasulullah. Sungguh jawaban yang menggetarkan hati setiap wanita muslimah. Yang berharap pertemuan dengan Rabbnya. Yang mengharapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Balik anni salama, balik nisa anni salama. Sampaikan kepada kaum wanita salam dariku. Untuk memberikan jawaban. Wa anna ta'ata az-zawj ta'dilu ma hunak. Dan kabarkan pada mereka bahwa ketaatan istri kepada suaminya sebanding dengan keutamaan itu. Namun kata Nabi, wa qalilun minkunna taf'aluh. Namun sedikit di antara kaum wanita di antara kalian yang melakukannya. Haqquz zawj zawjatih. Kewajiban istri terhadap suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Lihatlah hadis ini dengan sanad yang sahih, ya, menunjukkan kepada kita bahwa Allah ternyata tidak mendiskriminasi, tidak menyepelekan kaum wanita dari keutamaan. Asalkan mereka memang ingin menjadi wanita yang utama, itu syaratnya. Ya? Apa itu? Bahwa laki-laki dia harus berjuang di medan perang. Bukan hanya bersimbah keringat, bahkan kadang bersimbah darah, bahkan mungkin mengorbankan jiwanya untuk meraih derajat syahadah. Namun kaum wanita cukup berkeringat mengurus rumah tangga, membantu dan melayani suami. Kalaupun berdarah, mungkin berdarah iris bawang ketika masak nasi goreng. Ya? Tapi pahalanya sama dengan laki-laki. Ta'dilu ma hunak, kata Rasulullah. Subhanallah. Kita ingat bahwa jihad yang dimaksud ini jihad di bawah penguasa muslim. Ya, bukan dengan bendera yang tidak jelas, tidak. Karena jihad itu bersama penguasa. Barang kana au fajira, baik penguasa itu zalim maupun penguasa soleh. Kan begitu. Di bawah penguasa, bukan bom bunuh diri atau pengantin muda dan sebagainya tadi itu, bukan. Ya, jihad di bawah penguasa muslim. Yang itu bagi kaum laki-laki kadang tidak ada kesempatan untuk itu, kan begitu. Namun wanita terbuka kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keutamaan itu. Dengan apa? Taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Masya Allah. Ya? Maka kalau begitu, hendaknya kaum wanita muslimah berlomba dengan kaum laki-laki dalam perkara ini. Bahkan Allah memberikan potensi bagi mereka untuk berbuat lebih besar dari itu. Ya? Oleh karena itu berbahagialah kaum wanita jika dia taat kepada perintah suaminya. Ketika diperintah dalam kebaikan, Bu, betul-betul nih aja aurat tak, Bu. Ya, Bu, bantu-bantu saya itu orang miskin. Bu, mari kita jaga silaturahmi dengan kerabat keluarga kita, Bu. Bu, saya mau berbakti sama suami saya, sama orang tua saya masih hidup. Saya mau kirim apa-apa. Ya, maka sang istri bilang, pilih yang paling bagus, Pak. Bawa ke rumah mertua saya. Ya, sesungguhnya seorang istri yang seperti ini tidak hanya dengan ketaatannya ia mendapatkan ridho Allah. Ya, karena Rasulullah mengingatkan kaum wanita bahwa unduri innama huwa jannatuki aw naruki. Lihatlah kaum wanita, suamimu itu mungkin surgamu, mungkin pula nerakamu. Ya. Tapi juga dengan ia taat kepada suaminya, ya, ia telah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah, ya kan? Ya. Dia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, tidak memperlihatkan auratnya. Subhanallah. Dapatkan keutamaan yang luar biasa. Di samping dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku, kata Nabi, pasti masuk surga.
Ini jaminan dari Nabi. Namun beliau menyatakan, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat heran, ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa taat kepadaku, kepada Rasulullah, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa durhaka kepadaku, maka dia telah enggan dimasukkan ke dalam surga. Maka pilihan itu pada kaum wanita itu sendiri. Sekali lagi, jika dia taat kepada suaminya, ketika diperintahkan kepada kebaikan, ia tidak hanya mendapatkan keridhaan suaminya, suami makin sayang sama dia, lihat, juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahkan ia telah masuk dalam golongan orang-orang yang taat kepada Rasulullah yang dijamin masuk surga. Subhanallah. Luar biasa ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, untuk senantiasa mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita lihat perlombaan dalam kebaikan ini terwujud di antara para sahabat dengan sempurna. Kita sudah lihat perlombaan orang-orang kaya dan orang miskin di zaman Nabi. Kita sudah lihat perlombaan di antara kaum laki-laki dan kaum wanita di zaman Rasulullah. Kan begitu ya? Nah, yang paling menakjubkan, mengherankan dari perlombaan dalam kebaikan, perlombaan yang terjadi di antara sahabat-sahabat yang terkemuka. Sahabat yang paling terkemuka adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib, kata beliau, Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli jannati minal awwalina wal akhirin ghaira anbiya wal mursalin. Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah pemimpin orang-orang dewasa dari penghuni surga. Kalau pemuda surga, pemimpinnya adalah Hasan dan Hussein. Kalau orang tuanya, orang dewasa, pemimpinnya siapa? Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah. Pemimpin dari orang-orang dewasa dari penghuni surga, dari umat yang pertama Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Kecuali para nabi dan Rasul tentu saja. Paham ya? Nah, kedua sahabat ini dijamin masuk surga. Toh ternyata tidak puas-puasnya untuk saling berlomba. Kalau kita istilahnya, pasti menaik undianku. Biar mau terakhir kan, mau belakang, terserah mami. Kan begitu. Ini tidak. Mereka dijamin oleh Allah masuk surga. Ya? Asyatun yadkhulul jannah. Asyatun min ahlil jannah. 10 orang yang dikabarkan oleh Allah dengan lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Yang pertama disebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab. Kedua sahabat ini toh masih berlomba dalam kebaikan. Suatu ketika disebutkan oleh Umar bin Khattab, ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, bagaimana perlombaan para sahabat Abu Bakar dan Umar ketika itu. Ketika Umar bin Khattab dapatkan rezeki yang banyak, maka datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bersedekah dengan setengah harta saya." Dia telah berjanji, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar jika saya mampu mengalahkannya 1 hari saja. Dan ya Rasulullah, saya punya harta banyak ini, setengahnya di jalan Allah, untuk agama Allah. Kata Nabi, apa yang kau sisakan untuk anakmu, istrimu? Setengahnya lagi, kan masih ada sih. Oh iya. Dia berharap dengan itu dia telah mendahului Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, mali kulluhu lillah." Agar harta saya semua untuk Allah. Kata Rasul, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya." Subhanallah. Apa kata Umar bin Khattab? Lam asbiq Abu Bakrin yauma abada. Saya tidak akan pernah mampu mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq sehari pun. Tak bisa. Luar biasa. Bersaing. Lihat. 2 sahabat yang paling utama. Kalau ini ketaatan kepada Allah, mereka pun bersaing dalam berbuat kebaikan bagi saudaranya. Juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah pergi ke masjid, beliau mendengar seorang sholat dengan bacaan yang indah. Maka beliau mendengarkan, terlarut dengan bacaan, sampai kemudian ketika sahabat mau bubar,
yang mendampingi beliau berkata, barang siapa senang untuk mendengarkan Al-Quran dibacakan segar seperti awal diturunkannya, bacalah seperti bacaan orang ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah sholat, orang ini duduk dan berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Beliau jauh dari Allah. Saltu pak. Kata Nabi, minta cepat, minta dikabulkan. Pasti, minta cepat, minta dikabulkan. Cepat. Tadi beliau jauh dari Abdullah bin Mas'ud. Maka Umar mengatakan, lau khubirannahu, saya akan kabarkan ini sama Abdullah bin Mas'ud. Saya orang pertama yang akan mengabarkan kabar gembira ini. Kebaikan ini dari Rasulullah. Bahwa kalau dia minta sekarang, dikabulkan pasti. Saya akan segera berkabulkan. Dia pun berjalan cepat. Begitu dia ke sana, dia mengatakan, fawajadtu Abu Bakrin sabaqani. Kembali dilumbai orang. Siapa yang lumbai dia? Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah. Bukan hanya berlomba dalam ketaatan kepada Allah, juga berlomba dalam memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Apalagi kebaikan bagi saudaranya, subhanallah. Berlomba, bersaing. Dua sahabat yang utama ini. Dahsyat luar biasa. Keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan yang sampai Nabi suatu ketika, dalam hadis riwayat Muslim juga, berkata di kalangan para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma fa'ima. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Alhamdulillah semua berpuasa hari ini, ya kan? Ya. Waktu itu, mungkin karena cuaca yang panas dan sebagainya, tidak seorang berpuasa, kecuali Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, man ada minkumul yawma marida. Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Cuman Abu Bakar As-Siddiq. Man atba minkumul yawma jinazatan. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Abu Bakar lagi yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Terakhir kata Nabi, man at'ama minkumul yawma miskina. Siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Hanya Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Subhanallah. Cuma dia. Ibaratnya apa? Dia yang berlomba terus untuk melakukan perbuatan kebaikan, kan begitu? Ya? Kalau ada berita ada orang sakit, langsung dia jenguk. Ya? Ada orang meninggal, dia langsung pergi untuk menyelenggarakan dan mengantar. Subhanallah. Tanpa perlu diundang. Berlomba dalam kebaikan. Sampai ketika Rasulullah mengatakan siapa yang berbuat ini, siapa yang berbuat ini, dan ini, hanya beliau yang melakukannya hari itu. Keutamanya luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, majtama fi mu'minin yawma illa dakhala al-jannah. Tidak berkumpul 4 amalan itu satu hari pada seorang mukmin kecuali dia pasti masuk surga. Subhanallah. Perbuatannya yang lakukan siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kebaikannya terbuka bagi siapapun sekarang ini. Subhanallah. Oleh karena itu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, ya, bukan berharap saudara kita mati, tidak. Jika ada kejadian, ada saudara kita tertimpa musibah, meninggal pada pas hari puasa seperti ini, ketahuilah, susah untuk kita dapatkan keadaan pas kita puasa ada yang meninggal, kan begitu. Dan jangan berharap ada yang meninggal ketika kita puasa, jangan. Ya, kalaupun ada yang meninggal, kita pas tidak lagi sedang puasa, kan begitu ya. Membuang Ramadan, kita sedang puasa. Tiba-tiba dapatkan saudara kita tertimpa musibah. Maka hadirilah dan lengkapi kebaikannya dengan 2 yang tersisa. Siapa yang sakit hari ini? Kita jenguk. Si Anu sedang sakit. Oh iya, enggak. Enggak ada yang sakit tadi. Si Anu sakit. Kau kenal kah? Tidak kenal. Jenguk saja. Ya? Tidak ada juga yang sakit. Ke rumah sakit saja. Ke rumah sakit. Iya. Ke rumah sakit. Karena kata Rasulullah, man ada minkumul yawma marida. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit. Bukan harus di rumahnya. Di rumah sakit juga boleh. Banyak orang sakit, silakan pilih. Jadi kan, lengkapi. Dan lengkapi yang keempat. Apa itu? Memberi makan fakir miskin. Ajak ya. Jalan-jalan kita dulu ya. Lihat ada orang yang perlu kita santuni. Ajak. Traktir. Ya. Atau kalau mungkin ditraktir dia marah-marah. Ayo kita jalan-jalan dulu ke sana. Pas sehingga ayo makan dulu buka puasa ya. Sama-sama. Ya. Supaya sempurna 4 amalan ini. Dengan niat yang ikhlas. Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Dengan tercukupnya 4 amal tadi. Kita dijamin oleh Rasulullah. Ma istama'a fi mu'minin yawma. Illa dakhala al-jannah. Tidak berkumpul 4 amalan tadi satu hari. Pada seorang mukmin. Kecuali dia akan masuk surga.
Ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, tentu saja apa yang kita sampaikan ini adalah bentuk dorongan bagi diri kami dan bagi hadirin seluruhnya untuk berlomba dalam kebaikan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, melipat gandakan kebaikan itu. Dan Allah mengampuni dosa dan memaafkannya. Dan man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah pasti akan menerima tobatnya. Maka mumpung ini hari di mana kita berpuasa bulan Ramadan, di mana dia adalah waktu yang dilipat gandakan kebaikan, mari kita memanfaatkannya sebaik-baiknya. Khususnya di hari-hari yang tersisa ini. Ya, semoga dengan itu Allah melipat gandakan kepada kita rahmatnya, menambahkan kepada kita ilmu, dan menguatkan kita kepada amal yang dicintai dan diridhoinya. Dan semoga dengan itu pula kita pun menjadi orang-orang yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, as-sabiquna as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Allah menyebutkan 3 golongan. Ashabul yamin, golongan kanan, ahlu surga. Kemudian ashabul shimal, golongan kiri, ya kan? Penghuni neraka. Namun kita kadang lupa, ada golongan yang ketiga yang disebutkan. Golongan yang terbaik, yang mendapatkan derajat yang paling tinggi dari penghuni surga. Siapa dia? As-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Cuma dia banyak dari golongan orang yang terdahulu, sedikit dari orang-orang yang sekarang ini. Namun kita berharap mudah-mudahan kita dari golongan orang-orang itu. Dan kalaupun tidak, kita berharap untuk menyerupai mereka. Karena Rasulullah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang berusaha untuk mirip-mirip satu kaum, maka dia dari golongan, dihitung dari golongan itu. Mudah-mudahan kita menyerupai mereka. Dan kalaupun juga tidak bisa mirip dengan mereka, tanamkanlah kecintaan kita kepada mereka. Karena Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Barang siapa cinta orang yang berlomba dalam kebaikan, insya Allah Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama yang dia cintai. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian doa kita selalu. Dan semoga Allah mengabulkan doa kita. Karena sesungguhnya Rasulullah menyebutkan ada 3 doa yang dikabulkan Allah dan pasti tidak keraguan di dalamnya. Di antara adalah orang yang berpuasa. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dititipkan dari syaitan. Allah dan Rasul berpasti, tentu saja apa yang kami sampaikan hanyalah nasihat, dan sebaik-baik kita adalah orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikianlah nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Ibnu Yunus. Mudah-mudahan